Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Oke, haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan boleh berjumpa Bapak Ibu Saudara lagi di tempat ini. Kurang lebih 1 tahun saya ke sini ya. Udah lama ya. Saya bersyukur kita semua boleh sehat Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah dosamu sudah diampuni. Kita baca ayatnya di dalam Matius pasalnya yang ke-9, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara. Matius pasal yang ke-9 mulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Sebentar, saya buka. Judul perikopnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membagi perikop ini, ayat-ayat ini ke dalam beberapa bagian Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan melihat bagian-bagiannya. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa Yesus kembali ke kotanya sendiri. Yesus naik ke dalam perahu, menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Nah, kotanya sendiri di sini bukan Nazaret, Bapak Ibu. Nazaret adalah kota kelahiran Yesus, tetapi kota di sini adalah kota Kapernaum. Kota Kapernaum adalah kota di mana Yesus dibesarkan, di mana Yesus mendapatkan 12 murid-muridnya. Kapernaum adalah kota yang penuh dengan mujizat, sampai-sampai sekarang dikatakan Kapernaum itu adalah the city of Jesus atau Jesus Town. Karena begitu banyak mujizat-mujizat dilakukan oleh Yesus di tempat itu, sekalipun kita tahu bahwa Yesus pernah berkata seorang nabi tidak dihormati di tempat asalnya. Seorang nabi tidak dihormati di kelompok keluarganya dan orang-orang asalnya. Tetapi Yesus tetap mau pergi ke Kapernaum. Karena di situ ada agenda Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di situ ada misi yang Yesus harus lakukan. Nah, tapi ini satu pertanyaan besar. Ada seorang teolog bernama Matthew Henry, dia mempertanyakan perikop ini. Kenapa kok kira-kira Yesus mau kembali ke Kapernaum? Di Gadara Yesus ditolak. Bapak Ibu ingat pasal di atasnya, ketika Yesus di Gadara mengeluarkan setan dari babi-babi, Yesus diusir. "Pergi, enyah dari kota kami." Kita tahu bahwa Yesus ditolak di mana-mana pada waktu itu. Kenapa? Karena Yesus melakukan banyak mujizat yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia. Karena pada saat itu mereka belum tahu siapa Yesus. Yesus ditolak di mana-mana, tetapi Yesus mau tetap kembali ke Kapernaum, ke kotanya sendiri. Dan ini membuktikan bahwa Yesus tidak berfokus pada egonya, saudara. Tapi Yesus fokus pada misi Allah. Yesus fokus pada misi penyelamatannya. Yesus fokus pada misi penginjilannya. Yesus fokus pada misi mujizatnya. Oh, kalau orang sekarang jangan macam-macam. Kita ditolak, saya nggak mau injak di situ lagi gitu ya. Gitu kira-kira saudara ya. Tapi Yesus gak tersinggung meskipun dia dihina, meskipun dia ditolak oleh banyak orang mungkin di situ, tetapi dia tetap berada di kotanya sendiri karena Yesus tahu ada kehendak Bapa yang harus dikerjakan, yaitu seorang lumpuh yang harus disembuhkan. Kadang-kadang kita harus mengutamakan misi Tuhan daripada ego kita. Bapak Ibu. Amin.
Kadang-kadang kita harus melakukan firman Tuhan meskipun itu bertentangan dengan kemauan kita. Menempatkan misi Tuhan, menempatkan Injil Tuhan, menempatkan apa yang Tuhan mau di atas apa yang kita mau. Saya nggak mau, tapi Tuhan mau. Apa yang kita pilih? Yesus memilih untuk menempatkan misi Tuhan, misi Bapa di atas segala-galanya. Dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh egonya. Tapi dia tetap sampai di kotanya sendiri. Kemudian sampai di Kapernaum. Ini menarik saudara. Dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ya, kita tahu ada orang lumpuh, lalu dikatakan berkatalah ia. Ketika Yesus melihat iman mereka. Nah saudara, mari kita lihat. Yang menarik adalah ketika Yesus melihat orang lumpuh yang terbaring digotong oleh teman-temannya. Yesus tidak memperhatikan hanya satu orang yang lumpuh, tetapi Yesus memperhatikan beberapa orang. Siapa? Mereka orang-orang atau teman-temannya yang membawa si lumpuh itu, saudara. Dan di sini yang luar biasa, Yesus berkata, Yesus melihat iman mereka. Bukan cuma melihat iman si lumpuh, tetapi juga melihat orang-orang yang membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Saya waktu baca ayat ini saudara, sekilas saya berpikir gini, jangan-jangan justru teman-temannya ini lebih beriman daripada si lumpuh itu. Kenapa? Karena mungkin seorang yang lumpuh berkata, saya sudah terlalu lama terbaring di atas tempat tidur, saya sudah capek, mungkin keadaan fisiknya lelah sehingga mengacaukan pikirannya. Wah, mana mungkinlah. Keadaan fisiknya mungkin mengacaukan imannya. Tetapi justru Yesus melihat iman mereka. Jangan-jangan teman-temannya yang justru beriman kepada Tuhan. Saya tulis di sini iman yang ngotot, Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang si lumpuh bilang, aduh saya capek, udahlah nggak usah. Enggak, kamu harus kami bawa, kamu harus kita bawa, kamu harus sembuh, kamu harus berjumpa dengan Yesus. Karena pada saat itu tersiar kabar Yesus melakukan mujizat di mana-mana. Kamu harus ketemu yang namanya Yesus. Jangan-jangan begitu, saudara. Teman-temannya yang luar biasa yang justru ngotot membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Bagian Injil yang lain ditulis mereka sampai bongkar atap, saudara. Coba kita lihat dalam Lukas pasal 5. Lukas pasal yang kelima mulai ayatnya yang ke-19. Lukas 5 ayat yang ke-19. 18, mulai 18. Lukas 5 mulai ayat yang 18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk. Lah, perhatikan saudara. Berusaha meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyak orangnya di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di hadapan Yesus. Ini luar biasa. Perhatikan, kenapa Yesus melihat, memperhatikan iman mereka, teman-temannya 4 orang jumlahnya. Karena mereka mau repot, saudara. Mereka sampai naik, bongkar atap gitu ya. Mungkin si lumpuh bilang, udahlah gak usah repot-repot. Enggak, kamu harus ketemu dengan Yesus. Ini iman teman-temannya luar biasa. Saya belajar dari iman mereka ini adalah iman yang kuat. Iman yang penuh dengan tekad dan nekat, Bapak Ibu Saudara. Ya, iman yang tekad, saya percaya kamu harus ketemu Yesus. Ya, padahal belum tentu juga dapat mujizat, begitu kan? Kan belum tentu sembuh gitu. Tapi belum tentu sembuh aja mereka punya iman yang penuh tekad. Pokoknya kamu harus ketemu Yesus. Dan iman yang nekat. Nekat itu artinya melakukan sesuatu. Tidak hanya berdiam diri, tetapi bergerak melakukan sesuatu. Sampai naik ke atas rumah, bongkar atap, sampai orang ini bisa berjumpa dengan Yesus. Apapun tantangannya, apapun kesulitannya. Jadi saya tulis di sini, iman itu kadang-kadang harus mau repot juga, Bapak Ibu Saudara. Amin. Iman yang mau repot.
Nah, saya memikirkan bersyukur nih orang lumpuh. Bersyukur orang lumpuh ini punya teman-teman yang demikian. Punya teman-teman yang beriman luar biasa. Kalau bahasa sekarang itu punya support system. Ya, punya orang-orang di sekitarnya, di sekelilingnya yang luar biasa, ngotot punya iman untuk keselamatan orang lain. Nah, saudara, ini susah dicari zaman sekarang. Susah. Banyak berita tentang bunuh diri hari-hari ini, akhir-akhir ini, ya. Bahkan generasi milenial, anak-anak kita, mereka punya mental health dan berpikir untuk bunuh diri. Saking mereka nggak punya support system, orang-orang di sekelilingnya yang bisa menguatkan iman mereka, saudara. Ini sebuah tantangan bagi kita di zaman sekarang yang fokusnya pada diri sendiri, bukan keselamatan orang lain. Lihat, teman-temannya ini bukan untuk kesembuhannya, bukan. Tapi untuk keselamatan temannya yang lumpuh ini. Sampai dia mau repot, dia tidak memikirkan diri sendiri, tetapi peduli kepada keselamatan orang lain. Punya iman buat orang lain. Kadang-kadang iman kita itu bangkit karena melihat iman orang lain, saudara. Betul ya? Saya bersyukur bisa mengenal keluarga besar Om Kim Guan, Ko Yusak tempat ini. Saya ingat betul kira-kira 7 tahun lalu. Saya 8 tahun mulai kuliah di Tiranus. 7 tahun yang lalu saya ikut pelayanan sama Ko Yusak pertama kali itu bukan jadi WL, bukan jadi pengkhotbah, bukan, saudara. Tapi saya ikut Ko Yusak visitasi ke oma-oma. Saya ingat betul itu, kita naik sepeda motor gitu ya. Bahkan apa yang dilakukan Ko Yusak, saya masih ingat itu cerita tentang silsilah Yesus, cerita tentang Maria mengandung Yesus, diceritakan kepada oma-oma. Gak lama kemudian saya tergerak gitu ya, saya bawa penghibur Emi dari Jakarta untuk menghibur oma-oma juga gitu ya, saudara. Tapi saya terkesan dengan pelayanan ini gitu ya, pelayanan yang membangkitkan iman untuk orang lain. Kadang-kadang iman kita bangkit karena melihat iman orang lain. Mungkin si lumpuh ini ketika melihat teman-temannya yang repot, dia bilang, waduh bro, thank you so much. Oke, ayo kita berjuang bersama-sama. Gak gampang sekarang cari support system, Bapak Ibu Saudara. Betul. Mencari punya orang-orang di sekeliling kita yang mensupport kita, yang punya iman buat orang lain. Ya, kita pun belajar, saya pun belajar. Saya sekarang udah 2 minggu di kampus Tiranus, Bapak Ibu. Ya, saya sekalian kesaksian. Saya sebenarnya hampir menyerah untuk menulis tesis, ya, karena banyak perintangan. Saya sudah minta surat pengunduran diri, tapi tiba-tiba rektor telepon saya, dia bilang jangan putus asa gitu ya. Terus saya punya teman, kalau Bapak Ibu tahu Pak Yongki, dia suaminya Lydia Nur Said. Sama-sama dengan saya sekarang di kampus. Kami saling menyemangati, saling membangkitkan iman. Kami saling, Pak, ayo Pak, kita pasti bisa. Iya Ben, kita pasti bisa. Meskipun bertahun-tahun itu kalimat yang kita katakan, tapi gak selesai-selesai. Tapi doakan akhir bulan ini kami berdua lulus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi iman yang saling menyemangati. Iman yang saling membangkitkan satu dengan yang lain. Ketika seorang, kita gak pernah tahu, seorang sedang down, seorang sedang terpuruk, sedang punya masalah besar. Tapi kehadiran kita, iman kita mampu membangkitkan iman orang-orang itu. Amin, saudara. Nah, jadi ini yang saya belajar, punya iman untuk orang lain. Dan menarik ketika Yesus tidak hanya memperhatikan iman seorang yang lumpuh, tapi dia juga memperhatikan iman teman-temannya. Luar biasa. Di ayat berikutnya Yesus berkata, percayalah, dosamu sudah diampuni. Terjemahan lain berkata, percayalah itu berbahagialah, saudara. Berbahagialah, sebab dosamu sudah diampuni. Maka tidak ada kebahagiaan lain selain dosa kita sudah diampuni. Bukan semoga, bukan akan, tapi sudah diampuni. Ini menarik, saudara. Yesus bilang dosamu sudah diampuni. Perkataan Yesus ini mungkin buat bingung orang-orang yang di situ, ya. Orang-orang ini ingin berjumpa dengan Yesus, pengen dapat apa sih? Mujizat kesembuhan buat orang lumpuh, betul ya?
Yesus sembuhkan teman kami, sembuhkan secara fisik. Tetapi yang menarik, perkataan Yesus justru membingungkan. Dia berkata, berbahagialah, percayalah, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu, apa hubungannya minta disembuhkan dari lumpuh dengan dosa yang sudah diampuni? Orang-orang ini berharap, aku pengen jalan lagi Tuhan. Tapi Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Apa hubungannya? Mungkin bagi kita manusia ini tidak nyambung. Tetapi bagi Yesus akar segala kejahatan, akar segala penyakit, akar segalanya keretakan adalah dosa. Dosa itu adalah akar dari segala-galanya, saudara. Akar dari kejahatan, akar dari penyakit, akar dari keterpurukan dan segalanya. Maka ketika orang lumpuh ini mau sembuh, yang Yesus cabut adalah akarnya, yaitu dosanya. Dia katakan dosamu sudah diampuni. Nah, tapi ini menarik. Perkataan dosa sudah diampuni ini artinya pengantar bagi kesembuhan penyakitnya. Karena dosa itu merupakan salah satu penyebab penyakit, Bapak Ibu Saudara. Dulu ada kesaksian orang yang kena kanker serviks tapi ternyata pada masa mudanya pernah melakukan aborsi. Ya. Jadi penyakit itu kadang-kadang penyebabnya adalah akar dosa. Akar pahit yang menyebabkan sakit. Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Ya, mungkin orang lumpuh ini bingung apa hubungannya dosa sudah diampuni. Tapi bagi Yesus yang paling penting adalah akarnya, yaitu dosanya yang dicabut, yang diampuni oleh Dia. Nah, saudara, ini disclaimer. Kenapa disclaimer? Saya berpikir begini, bisa jadi orang lumpuh ini dosanya diampuni, tapi penyakitnya tidak disembuhkan. Bisa juga kan? Yesus berkata dosamu sudah diampuni, tapi dia tetap lumpuh. Atau dia disembuhkan dari sakitnya, dia bisa berjalan lagi, tapi dosanya tidak diampuni. Nah, saudara, coba kita berpikir sama-sama. Dosanya diampuni tapi tetap sakit, atau sakitnya sembuh, dosanya diampuni. Nah, ini penting bagi iman Kristen. Karena kebanyakan iman Kristen yang sekarang adalah iman yang carpe diem, saudara ya. Iman yang mau menang sendiri, mau semuanya. Pokoknya saya mau sehat, mau kaya, mau diampuni dosanya, mau disembuhkan, semuanya buat saya, gitu ya. Kalau seandainya dia tetap sakit tapi dosanya diampuni, bagaimana? Atau dosanya diampuni tapi tetap sakit, gimana? Pilih yang mana kira-kira Bapak Ibu? Wah, ini pilihan yang sulit ini. Tapi bagi Tuhan, bagi Yesus, akarnya adalah dosa. Karena kalau dosa kita tidak diampuni, maka kita menuju kebinasaan. Coba kita lihat Yesaya 38 ayat 17. Yesaya 38 ayat 17, saudara. Oke. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Saudara lihat bahwa dosa itu membawa kita pada kebinasaan. Tetapi Yesus berkata, tetapi firman Tuhan Yesaya berkata, engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, karena engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Kenapa Yesus berkata dosamu sudah diampuni? Karena yang Yesus mau adalah menyelamatkan jiwa orang lumpuh ini. Itu yang paling penting, saudara. Makanya saya tadi tanya, kira-kira kalau dia tetap sakit, tapi dosanya sudah diampuni, atau kita deh yang di posisi itu, saudara, kira-kira setuju nggak? Harus setuju. Kadang-kadang saya berpikir gini, orang yang udah sakit ya, mohon maaf, orang yang mungkin udah sekarat di rumah sakit, doanya bukan lagi Tuhan sembuhkan aku, tapi apa? Ampuni aku Tuhan. Betul nggak, saudara?
Kalau kita kadang-kadang suka jenguk orang sakit di rumah sakit ya, doanya bukan sembuhkan aku, ampuni aku Tuhan. Karena pengampunan itu jauh lebih penting, pengampunan itu jauh lebih indah, pengampunan itu jauh melebihi segala-galanya. Makanya Yesus bukan berkata sembuhlah engkau, tapi dosamu sudah diampuni. Nah, kebetulan bersyukur orang lumpuh ini dapat jackpot, dapat dua-duanya. Dosanya diampuni, penyakitnya disembuhkan. Kenapa? Karena pada waktu itu Yesus membuktikan kepada orang-orang ahli Taurat yang dalam hatinya punya pikiran jahat, dia menghujat Allah. Ya, nah kita nggak boleh punya iman seperti orang-orang ahli Taurat ini, saudara. Dia tidak suka melihat keselamatan orang lain. Dia berkata, dia melihat Yesus bilang, bangunlah apa? Dia menghujat Allah. Wah, saudara. Orang Farisi menempatkan aturan lebih daripada keselamatan. Sedangkan Yesus mau menyelamatkan orang-orang itu. Kalau bahasa sekarang gini, kita susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kira-kira begitu ya. Nah itu zaman sekarang begitu. Nah ini bahaya juga. Nah, Yesus tahu perkataan orang ahli-ahli Taurat itu dan dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa penuh. Dan pembuktiannya dia katakan kepada orang yang lumpuh, bangunlah dan berjalanlah. Lihat, ketika dosa diampuni, maka ada jalan bagi kesembuhan. Ketika dosa diampuni, ada jalan keselamatan. Ketika dosa diampuni, di situ ada mujizat, saudara. Jadi yang paling penting jika kita mau pemulihan, kita minta kepada Tuhan pengampunan itu. Dan berita baiknya Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Lewat apa? Karya salib Tuhan Yesus Kristus. Disitulah dosa kita. Disitulah pelanggaran kita, disitulah kesalahan kita, dan semuanya sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dikatakan tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi kondemnasi, tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di bagian yang terakhir ayat yang ke-8 dikatakan, lalu mereka semua takut. Ya, kata takut di sini bukan takut secara negatif, saudara. Tapi takut di sini adalah takjub. Secara positif, mereka takjub, mereka kaget, mereka heran melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, orang banyak yang melihat hal itu takut. Takutnya bukan takut negatif, tetapi takut itu takjub. Wow, amazing, luar biasa. Lalu apa yang mereka lakukan? Memuliakan Allah. Wah, di sini membangkitkan kekaguman, Bapak Ibu Saudara. Membangkitkan kekaguman, membangkitkan kepercayaan, membangkitkan iman, membangkitkan rasanya Tuhan itu wow. How great is our God. Nah, jadi di sini takutnya adalah takut yang positif, melihat kebesaran Tuhan dan semakin memberi diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi perikop ini luar biasa. Dari 8 ayat kita belajar banyak sekali hal, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini sama-sama kita mau belajar di tengah-tengah kesulitan, tantangan zaman yang sekarang susah. Kita yakin dan percaya sesulit apapun hidup kita, asal dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita selamat. Amin. Ya, lagu Pantekosta lama, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, meskipun saya susah, menderita, tapi ketika Yesus bilang, dosamu sudah diampuni, maka kita diselamatkan. Amin, saudara. Ketika kita sudah punya hubungan yang benar dengan Tuhan, sekarang saatnya kita belajar punya iman yang peduli untuk keselamatan orang lain. Seperti teman-teman si lumpuh ini. Iman yang mau repot. Iman yang kuat, iman yang tekad, iman yang nekat. Pokoknya kamu harus berjumpa dengan Yesus. Wah, kayaknya kerinduan itu sekarang udah luntur, saudara ya. Banyak orang sekarang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi bagaimana kita
GCC membawa jiwa-jiwa kepada orang lain. Nah, ini kita praktekkan. Ngotot untuk iman orang lain. Ngotot untuk keselamatan orang lain. Pokoknya kamu harus ketemu Yesus. Pokoknya kamu harus berjumpa dengan Yesus. Ingat, bukan kesembuhannya yang kita cari, tapi dosamu sudah diampuni, maka kita selamat. Mari kita berdoa. Mari kita renungkan firman Tuhan sore hari ini. Lewat cerita Injil yang luar biasa. Lewat peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Betapa dahsyat, betapa hebat, betapa herannya Dia. Kuasanya yang luar biasa. Memulihkan, menyembuhkan. Bahkan kita tahu Yesus tidak hanya berkuasa menyembuhkan, tapi Dia juga berkuasa mengampuni dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan. Kami belajar dari cerita ini. Seperti teman-teman orang yang lumpuh ini, Tuhan, kami mau belajar punya iman yang peduli kepada orang lain, untuk keselamatan orang lain. Supaya tidak hanya kami yang menerima keselamatan itu, tapi orang-orang di sekeliling kami juga boleh menikmati keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah, ku membawa inilah Tuhan, sembahanku untuk Yesusku, indah selamanya ku membawa, hanya di hidupku, Yesus, Kau terindah. Haleluya. Kami mau bawa hidup kami, ku membawahi ketatamu. Inilah persembahanku, Kau terindah. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus sudah memberikan tubuh dan darahnya bagi kita. Lewat karya salib. Di salib itu ada dosa-dosa kita. Di salib itu ada pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan kita. Tetapi Tuhan berkata, Aku sudah melemparkannya jauh, supaya kita semua diselamatkan. Hari ini apa persembahan yang kita mau berikan kepada Tuhan? Tuhan melihat iman kita. Tuhan melihat, Tuhan mau kita mempersembahkan jiwa-jiwa kepadanya. Biar iman kita boleh membangkitkan iman orang-orang di sekitar kita. Saya belajar dari keluarga di tempat ini. Saya belajar dari para senior. Iman yang membangkitkan saya. Iman yang mau peduli kepada orang lain. Iman yang mau menyelamatkan, yang ngotot, supaya orang-orang juga beroleh keselamatan kepada Dia. Dan biar kita sebagai gereja komunitas JCC, kami boleh bawa jiwa-jiwa
lewat iman kita masing-masing. Jadi persembahan yang indah, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengampuni dosa kami. Dan kami mau persembahkan semuanya, hidup kami,